Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun anggur itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, 2 sikap inilah yang coba kita maknai dari Injil yang telah kita dengar, yang semua bersumber pada hati. Hati menciptakan banyak tingkah. Ada yang murah, ada yang iri. Dan masih ada lagi perasaan-perasaan lain yang sering bergejolak di hati. Tapi kali ini saya mengajak kita untuk melihat 2 hal ini yang bertentangan. Iri hati melawan murah hati. Namun sebelum kita melihat lebih dalam tentang hal itu, saya mengajak kita untuk menemukan jawaban ketika kepada kita ditanyakan, apa tips supaya kita enjoy menikmati hidup? Karena dalam kenyataan seringkali kita susah enjoy dengan hidup karena kita memasang banyak target dan rencana yang belum tentu
akan terjadi. Kalau lihat di Kamus Umum Bahasa Indonesia, definisi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dan memang banyak masalah dalam hidup justru karena kita menggantung harapan yang terlalu tinggi, cita-cita yang terlalu tinggi, rencana yang terlalu besar, tapi kemudian tidak terpenuhi. Itulah yang menciptakan masalah. Sebagai orang beriman, Tuhan mengajak kita untuk menjalani hidup dengan membiarkan rencana Allah terjadi. Itulah yang mau dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Ini penting agar menghindari bahaya stres karena kita menemukan banyak masalah dalam hidup. Tentu kalau kita coba flashback, tidak ada yang pernah menduga bahwa akan ada COVID yang melanda dunia. Orang sudah punya banyak rencana untuk tahun 2021 dan 2022. Tiba-tiba ada COVID. Maka banyak yang stres karena rencananya gagal. Menurut saya yang tetap enjoy ketika ada COVID adalah mereka yang percaya bahwa hidup itu anugerah Allah. Dan karena itu biarkan berjalan seperti air mengalir sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Bahwa sudah bertahun-tahun kita hidup enak. Kita tidak pernah menderita dalam dunia. Maka Tuhan memberikan sedikit penderitaan berupa COVID untuk kita merefleksikan kembali hidup. Bahwa hidup itu bukan milik manusia. Hidup itu milik Tuhan. Tuhan yang menyetir entah kemana hidup kita berjalan. Beberapa saat ini ada yang bertanya kepada saya, Romo tidak capek? Dia bertanya karena dia melihat bahwa akhir Agustus kita itu pergi prasinode Dekenat NTB di Sumbawa. Pulang dari sana beberapa hari kemudian pergi retret Unio di Lombok. Pulang dari sana datang hanya untuk merayakan hari Minggu, lalu pulang kampung untuk misa syukur imam baru adik sepupu saya, dan saya dipaksa untuk hadir karena sebagai senior juga mereka meminta saya untuk memberikan khotbah. Lalu pulang dari sana, istirahat beberapa hari, malam ini sebentar harus pergi lagi karena besok kita ada Munas Unio di ND. Kita pesawat besok pagi jam 8. Ada yang bertanya, Romo tidak capek? Saya hanya menjawab, ya sebagai manusia pasti capek. Tapi biarkan hidup ini mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita cumanlah alat di tangan Tuhan. Terus tadi malam itu pingin istirahat lebih banyak sambil kemas-kemas untuk perjalanan hari ini. Juga karena ada misa pagi di Susteran. Ternyata sebelum misa, tiba-tiba mahasiswa dari UNUD chat dan mengirimkan sebuah surat yang meminta untuk tadi jam 9 harus memberikan kuliah online untuk mereka tentang sejarah Katolik dan hierarkinya. Coba bayangkan, sebelum misa diminta dan dibawakan tadi pagi. Otak seencer apa bisa menyiapkan bahan? Ini untuk mahasiswa di UNUD. Tapi yang namanya hidup sesuai dengan rencana Tuhan, enjoy saja. Saya juga kaget, kenapa saya tidak menolak padahal lagi sibuk. Tapi kemudian saya menemukan jawaban bahwa kita cumanlah alat di tangan Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Yang terpenting terimalah semuanya itu sebagai rencana dan kehendak Allah. Kemudian saya buat beberapa saat bahan untuk mereka, kemudian lalu saya tidur dan tadi pagi misa, kemudian beri mereka kuliah, baru kemas-kemas untuk berangkat. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek. Karena apa? Kita kan cuma alat di tangan Tuhan. Biarkan terjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu, bagaimana supaya kita enjoy menghadapi apapun walaupun itu sangat berat untuk kita? Saya menemukan jawabannya ketika 2 malam lalu saya siram bunga yang ada di pinggir kamar saya itu. Kan sudah beberapa minggu saya tinggalkan dan kering. Kasihan juga melihat mereka kering kerontang. Kemudian saya menyiram sekitar jam 10:30. Ketika saya menyiram bunga ini, saya teringat bahwa pernah ketika saya menyiram, pagi-pagi mereka sudah hijau dan mekar, segar. Yang saya bayangkan begini, hidup kita juga ibarat bunga atau pohon. Kita tidak melihat akarnya, tapi ketika kita menyiram akar itu,
dia akan hidup kembali, dia akan segar kembali, dia akan sedap untuk dipandang, dan kita enjoy menikmatinya. Nah, dalam hidup kita ada juga hal yang tidak dapat dilihat, yang kita sebut sebagai akar kehidupan. Dia tidak tampak ke publik, tapi itu sangat menentukan kesegaran dan semangat hidup kita. Nah, apakah akar di dalam diri kita? Itulah jiwa. Kalau jiwa sehat, jiwa segar, selalu disiram, jangan berpikir tentang badan yang letih. Nanti kekuatan jiwa akan membuat kita selalu segar dan ceria dan kurang rasa capek. Maka Bapak Ibu, menyiram jiwa itu penting. Jiwa tidak bisa kita lihat seperti akar pohon atau bunga. Dia tertanam, tidak ada yang melihat, tapi dia yang menentukan semangat hidup, keberhasilan hidup. Dan untuk saya pribadi kemudian saya menemukan, justru karena saya tidak mengabaikan ekaristi dan doa, itulah yang membuat saya kurang terlalu merasa letih dan capek. Padahal jalannya jauh-jauh, dengan segala macam tugas dan tanggung jawab yang juga tidak ringan. Jadi menyiram jiwa itu penting, dan cara menyiram jiwa itu adalah ekaristi dan doa. Saya sangat terkesan dengan sharing dari Romo Deni ketika kami meminta beliau bersama Romo Sintus men-sharingkan pengalaman menjadi imam selama 25 tahun. Ada sebuah hal yang sangat menarik di antara banyak pengalaman yang diceritakan, yaitu ketika pergi ke Irlandia, juga ke Inggris, dia tidak pernah meninggalkan misa. Di sana dengan gaya hidup Eropa, seringkali bahkan teman-teman imam pun lupa untuk misa. Bahkan dia bercerita tentang temannya yang merasa kekeringan dalam hidup karena dia lupa misa dan mengabaikan misa. Tapi dia sendiri mengatakan, untuk saya tidak pernah melupakan itu walaupun melakukan sendiri. Sehingga dalam perjalanan hidup imamat dengan kenyataan dan tantangan dia alami, ya sekarang sudah memasuki usia 25 tahun. Kekuatan jiwa itu bisa menentukan perjalanan hidup kita. Karena ketika jiwa kita segar, selalu disirami oleh Tuhan, nanti itu yang memberikan kita kekuatan untuk percaya bahwa hidup bukan milik kita, hidup itu milik Tuhan. Maka biarlah dia berjalan bukan sesuai dengan rencana kita, tapi sesuai dengan rencana Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Yang kedua, bagaimana supaya kita meredam rasa iri hati dengan murah hati. Nah, inilah yang dapat kita maknai dari Injil. Orang-orang yang dipekerjakan mencerminkan pribadi yang iri. Orang yang memberikan pekerjaan mencerminkan pribadi yang murah hati. Maka kita bisa menemukan dari cerita ini, orang yang murah hati cenderung ingin menyelamatkan orang dan ingin buat orang bahagia. Kita bisa melihat siapapun yang dia lihat nganggur, dia panggil untuk bekerja. Karena dia mau mereka selamat, mereka hidup, mereka bahagia. Tapi orang yang iri cenderung untuk tidak ingin lihat orang lain bahagia dan mempersoalkan orang lain. Itulah ciri orang iri hati. Nah, tercermin dalam pekerja-pekerja yang masuk pagi merasa iri ketika pemilik kebun memberikan upah yang sama kepada mereka yang masuk kemudian. Mereka ngomel, mereka iri, sampai tuan kebun mengatakan, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak Ibu, kalau kita berpikir tentang belas kasih, maka bisa saja kita berpikir begini, masih mending mereka bisa bekerja seperti kita, daripada mereka nganggur, kita kerja, tiba-tiba dia yang nganggur itu tetangga kita, kan kalau dia kekurangan minta di kita juga. Ya, lebih baik dia bekerja supaya dia juga hidup seperti kita. Dan yang paling susah dalam hidup adalah melihat orang lain bahagia dan sukses. Bapak Ibu, jarang terjadi orang itu sportif. Ketika melihat orang sukses dan bahagia, dia ikut bangga dan senang. Yang terjadi, karena sikap iri hati, kita lebih tidak suka melihat orang lain sukses dan bahagia. Maunya kita saja. Sekarang kita memeriksa ke dalam diri. Iri hati atau murah hatikah kita? Kalau kita murah hati, maka kita ingin lihat orang lain bahagia, dan kita ingin melihat orang lain sukses. Tapi kalau kita iri hati, yang terjadi adalah kita selalu mempersoalkan orang lain dan tidak suka melihat orang sukses dan bahagia. Semoga Tuhan memberkati.